persiapan UP PPG Biologi part yang kedua ya. Diteruskan, ini yang nomor 15. Seorang siswa mengamati beberapa preparat irisan melintang organ tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Gambar yang terlihat seperti di bawah berikut ya. Yang satu ini adalah tipe radial ya. Tipe radial dimana ini adalah akar ya, karena tipenya radial. Sedangkan ini kolateral, berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup. Ini adalah salah satu dari batang monokotil. Sedangkan yang ketiga ini adalah gambar melintang dari daun. Jadi siswa tersebut menyimpulkan sebagai berikut: gambar 1 batang salah, gambar 2 akar bukan, gambar 2 adalah daun bukan, gambar 1 adalah akar ya. Yang D. Oke, nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang berkaitan dengan jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ya. Oke, cadangan makanan pada umbi kentang disimpan dalam jaringan parenkim, betul. Jaringan mesofil daging daun pada daun berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Oke ya, ini kita bisa lihat dulu. Klorenkim adalah parenkim yang terdapat pada akar, tidak ya. Salah ya, karena klorenkim ini adalah parenkim yang berklorofil. Parenkim berklorofil. Kolenkim merupakan contoh dari parenkim, bukan dia adalah jaringan penguat. Jaringan spon pada daun berfungsi sebagai tempat sintesis karbohidrat. Sintesis karbohidrat atau nama lainnya adalah fotosintesis. Ya bisa ya. Jadi 1, 2, 5. 1, 2, 5 ini ya. 1, 3, 1, 3 nih. 2, 4, 5. 1, 5. Yang E. Nomor 17. Setelah mengamati struktur anatomi sayatan melintang batang ziamais dengan menggunakan mikroskop, manakah informasi siswa yang benar terkait pengamatan tersebut? Batang ziamais itu adalah batang jagung ya, jagung, berarti dia termasuk batang monokotil ya. Jaringan parenkim pada batang ziamais tidak jelas. Jaringan parenkim tidak jelas. Bentar ya. Tipe jaringan pengangkutnya adalah bikolateral. Salah ya. Harusnya kolateral tertutup. Kolateral tertutup. Ya. Tipe stelenya eustele. Eustele Eustele itu dia lebih ke dikotil. Meristem lateral. Lateral itu kambium. Enggak ya, karena monokotil. Berarti ini ya. Ini jelas. Ya, berarti lapisan endodermisnya tidak jelas. Oke. Pernyataan berikut yang menunjukkan perbedaan anatomi akar dikotil dengan monokotil adalah: akar dikotil memiliki meristem primer, itu contohnya ujung akar ya, ujung akar. Masa ya monokotil tidak, berarti salah.
Tipe jaringan pengangkut akar dikotil adalah radial, monokotil, kolateral. Kolateral apa ini? Tertutup harusnya ya. Tertutup itu. Korteks akar dikotil tersusun atas parenkim, korteks monokotil tertutup dari klorenkim. Salah. Akar dikotil memiliki meristem sekunder, kambium. Kambium, kalau monokotil tidak. Akar dikotil memiliki rambut akar, monokotil tidak. Salah. Berarti yang ini ya, kambium, monokotil tidak, karena kalau ini radial, monokotilnya kolateral apa gitu ya. Jadi karena tertutupnya nggak jelas, ini salah. Berarti yang benar adalah yang D. 19. Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan sifat otot yang menyusun tubuh manusia. Hanya memiliki satu inti ya. Pernyataan ini berkaitan dengan sifat dari otot polos, memiliki satu inti, betul, involunter, tidak sadar, betul, terdapat di antara tulang rusuk ya, betul juga ya. Sel berbentuk silindris, salah ya. Kemudian bekerja di pengaruh saraf tak sadar. Sel memiliki banyak inti dan terletak di pinggir itu adalah sel ini otot lurik ya. Sel berbentuk silindris dan bercabang. Enggak. Berarti 1 2 1 2 3 1 2 1 2 5 2 3 2 3 5 6. Salah. Berarti ke yang C. Terpolos. 20. Suatu jaringan mempunyai ciri-ciri matriksnya gelap dan keruh, mempunyai serabut kolagen tersusun sejajar, terdapat pada perlekatan ligamen dengan tulang. Jaringan tersebut adalah ini ya, matriksnya gelap dan keruh ya. Ini pasti ikat longgar ya, karena perlekatan ligamen dan tulang. 21. Bagian alat pencernaan makanan yang tidak berfungsi mencernakan makanan secara kimiawi. Kalau rongga mulut iya, lambung iya, ada enzim kimiawi itu berarti menggunakan enzim. Oke. Rongga mulut iya, lambung iya, usus 12 iya, kerongkongan tidak ya, karena ini secara mekanik ya. Mekanik apa itu? Gerak peristaltik gitu ya. Jadi yang kerongkongan. Kemudian nomor 22, perhatikan gambar penampang gigi berikut ini. Yang A ini pasti ini adalah enamel ya. Nah, enamel berarti enamel. Oh, otomatis dengan kalau yang B ini kan tulang, kecuali kalau ini gambarnya. Nah, ini berarti dentin. Jadi gambarnya ini kurang yang kuning ya. Jadi enamel dan dentin. Ya, karena nggak ada jawabannya gitu ya. Enamel dan dentin. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. 23. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai literan ya. Dinding lambung disusun oleh otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Lambung terletak di sebelah bawah tulang rusuk terakhir agak ke kiri. Bagian berlabel H ya, ini H ini adalah pilorus, bagian pilorus ya. Fundus pilorus kardiak gitu, bagian pilorus. Oke.
bisa dilihat di kemudian ada kardiak, fundus sama pilorus. Jadi yang tadi ditunjuk adalah bagian pilorus ya. Jadi ini ada fundus, kemudian ini kardiak, ini adalah pilorus. Oke. Nah, kita kembali ke soal. Sistem organ yang berfungsi dalam proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 untuk menghasilkan energi dalam tubuh organisme disebut pernapasan, respirasi ya. Nomor 25, fungsi organ yang ditunjuk oleh tanda panah di bawah ini. Ya, ini tanda panah di sini berarti ini bagian hidung ya. Kita bisa searching bagian hidung ini ya. Untuk fungsi dari hidung ya, di sini adalah untuk filtrasi, difusi, perasa, imun, absorpsi, proteksi. Ini filtrasi, difusi gas dengan kapiler darah, bukan perasa. Filtrasi udara, melembabkan pembau dan imun. Proteksi enggak ya, proteksi ini filtrasi melembabkan pembau, filtrasi udara luar dalam, turbin kalau turbin itu berarti dia filtrasi udara luar dan dalam. Iya, ini ya filtrasi berarti yang mengkonsumsi obat-obatan sembarangan dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit dan kelenjar mukosa yang sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut adalah ini, sindrom Stevens-Jones. Nah ini ya, karena reaksi kulit kelenjar mukosa yang berbahaya. Oke. Kalau sindrom Down itu adalah kelebihan kromosom nomor 21 ya. Ini genetik, artritis radang pada persendian. Kemudian Addison itu adalah penyakit yang darah rendah ya, lemah letih lesu itu ya. Oke, alergi itu adalah reaksi dari alergi gitu ya. Oke, kemudian nomor 27, seorang penderita cacar sembuh dari penyakitnya. Untuk beberapa waktu orang ini akan kebal terhadap penyakit cacar. Kekebalan dimiliki ini adalah aktif alami ya. Kenapa? Karena dia langsung menerima virus cacar. Jadi virus cacar itu menyerang tubuhnya dan tubuhnya secara aktif dan alami membentuk antibodi terhadap cacar. 28. Uji refleks kerap kali dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara perlahan ke bagian bawah tempurung lutut sehingga tungkai bawah penderita bergerak ke depan secara tidak sadar. Lengkung refleks yang menghasilkan gerakan tersebut memiliki jalur sebagai berikut. Lutut diterima oleh saraf sensorik, kemudian yang menerima adalah sumsum tulang belakang ya. Berarti lutut, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, motorik kaki yang di. Oke. Nomor 29, katalisator pada reaksi pemecahan molekul maltosa menjadi glukosa adalah maltase, enzim ya. Ini merupakan enzim. Oke ya. Pernyataan yang benar untuk enzim maltase tersebut adalah glukosa berikatan dengan maltase membentuk ikatan ES pada sisi aktif maltase. Dalam mempercepat reaksi, enzim maltase tidak dipengaruhi suhu. Suhu yang tinggi akan menyebabkan rusaknya enzim maltase. Semakin tinggi konsentrasi maltase, semakin tinggi pula kecepatan terbentuknya maltase. Konsentrasi maltase tidak mempengaruhi kecepatan
konsentrasi maltase tidak mempengaruhi kecepatan terbentuknya glukosa. Salah ya, berarti yang ini ya, rusak ya, rusak ini karena dia mengalami yang kita sebut dengan denaturasi ya, enzim di tempat yang panas, suhu tinggi. 30. Pernyataan berikut yang benar tentang enzim. Enzim bekerja sebagai biokatalisator dan diperlukan dalam jumlah yang banyak, harusnya sedikit. Enzim mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Betul. Dalam bekerja, enzim bisa berikatan dengan substrat pada sisi lain selain sisi aktif enzim. Nggak bisa, karena dia bekerja secara spesifik. Semakin tinggi suhu lingkungan, maka semakin tinggi aktivitas enzim. Tidak, justru akan mengalami denaturasi atau rusak. Enzim tidak dipengaruhi oleh banyaknya substrat, dipengaruhi ya. Jadi yang B. Oke, demikian dulu pembahasan persiapan PPG UP ya, UP PPG biologi part yang kedua. Kita akan lanjut ke part yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.